Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa azamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu itu, kalau tamu-tamu berarti banyak tamu ya. Itu bahasa Arabnya duyuf ya. Kemudian nama Allah adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah. Jadi duyufur Rahman berarti tamu-tamu Allah yang maha pengasih ya. Baik, seperti biasanya agar kita lancar mengucapkan talbiyah, kita berlatih dulu mengawalkan kalimat talbiyah. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, cukup ya. Itu namanya kalimat talbiyah ya. Kalimat talbiyah itu diucapkan setelah kita memasuki tahapan awal dari manasik, namanya berihram ya. Jadi kan rukun haji ada 4 ya. Kalau rukun umroh 3 ya. Jadi rukun umroh itu berihram, tawaf, sa'i. Ini nggak masuk ini nggak masuk. Kalau umroh ya. Kalau haji berarti 4 ya. Nah, ketika kita sudah berniat berihram, berarti kita sudah resmi memasuki ibadah ya. Sudah resmi memasuki ibadah. Itu tandanya adalah berihram. Dengan mengucapkan kalimat labbaika umroh ya. Labbaika umroh. Itu kalau untuk umroh. Kalau untuk haji berarti labbaika hajjan ya, labbaika hajjan. Jadi ketika kita sudah mengucapkan kalimat labbaika umroh atau labbaika hajjan, maka kita disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah yang tadi kita rame-rame ya. Nah, kapan kita membaca kalimat talbiyah? Sejak kita mengucapkan labbaika umroh atau labbaika hajjan sebagai tanda itu niat ya, sampai kita melihat Ka'bah. Itu untuk umroh. Jadi untuk umroh itu dari sejak kita mengucapkan labbaika umroh, kita mengucapkan terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapkan terus Pak ya, sepanjang perjalanan sampai kita melihat Ka'bah ya. Kalau sudah ketemu Ka'bah maka stop. Jadi di depan Ka'bah itu tidak ada lagi kalimat labbaik Allahumma labbaik, gak ada ya. Kadang-kadang memang di YouTube atau di video anak kecil, video anak-anak ya, itu semua pakai labbaik ya. Tawaf baca labbaik, sa'i baca labbaik. Nah, itu sebenarnya contoh atau manasik ataupun video yang keliru ya, keliru. Kita membaca labbaik itu dari tempat kita pertama kali mengucapkan labbaika Allahumma umrah, membaca talbiyah itu Bu ya, talbiyah sampai kita melihat Ka'bah. Kalau sudah melihat Ka'bah, stop.
Berarti kita sudah mau memasuki yang kedua, yaitu tawaf. Ya. Nah itu untuk umroh. Jadi sekali lagi, untuk umroh membaca talbiyah dari sejak kita setelah niat sampai melihat Ka'bah. Nah untuk haji beda lagi untuk haji Pak. Untuk haji itu kita mengucapkan labbaika Allahumma hajjan, kemudian dilanjutkan dengan membaca labbaik Allahumma labbaik, ya seperti yang tadi kita rame-rame ya. Sampai kapan? Sampai kita melihat jamarot atau jumroh yang mau kita lontar itu. Jadi ketika kita sudah ketemu dengan jamroh, ya, jamarot, jumroh, maka di situ kita stop, sudah nggak ada lagi. Labbaik Allahumma labbaik itu udah nggak ada, ya. Jadi sekali lagi membaca talbiyah itu tidak terus menerus, tetapi ada masanya, ya. Dari setelah niat sampai melihat Ka'bah kalau untuk umroh, kalau untuk haji dari setelah niat sampai melihat atau menemukan jamarot, ya, jumroh yang akan kita lontar itu, ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian untuk berihram ini tentu ada sunah-sunahnya Bu ya. Jadi kita disunahkan sebelum berihram itu mandi dulu, ya. Kalau ini rukun Bu ya, ini rukun. Nah, rukunnya 4. Yang rukun ini tidak boleh ditinggal, ya. Kalau salah satu ditinggal, maka berarti hajinya batal. Hajinya tidak sah dan harus diulang di tahun-tahun mendatang. Nah, adapun yang sunnah itu artinya dia seandainya ditinggalkan tidak berdosa, ya. Tetapi sangat disayangkan, ya. Sebab kadang-kadang ya seperti pengajiannya Ustadz Aulia pada minggu yang lalu, orang menganggap cuma sunnah kok. Nah, dia menganggap enteng sunnah itu, sehingga sholat qobliyah ba'diyah nggak mau. Dia sholat wajib aja, habis sholat wajib Assalamualaikum warahmatullahi langsung pergi, ya. Menganggap bahwa sholat qobliyah, sholat 2 rakaat sebelumnya, ada juga yang 4 rakaat ya, ada juga sholat sebelumnya dan sholat sesudahnya dianggap itu cuma sunnah kok. Sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dosa. Ini nggak dosa, udah nggak usah lah. Nah, itu prinsip seperti itu keliru, ya. Jadi meskipun itu sunnah, tetap kita berusaha untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena kalau dalam haji ini ayatnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah, wa atimmu itu sempurnakan. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, ya. Apa sih artinya sempurna? Sempurna itu artinya rukunnya dijalankan, ya. Wajib-wajibnya dijalankan dan sunnah-sunnahnya juga dijalankan, kecuali ada uzur. Ada uzur itu misalnya sakit atau mungkin yang mungkin uzur yang paling mudah diterima sakit lah ya. Kalau misalnya yang lain kan bisa pakai kursi roda ya, misalnya kakinya kena asam urat bisa pakai kursi roda ya. Ya kecuali kalau uzur. Tapi kalau sehat maka jangan sampai meninggalkan yang sunnah. Sayang karena pahalanya sangat besar. Nah, salah satu sunnah dari berihram ini sebelumnya kita disunahkan mandi Pak. Mandinya sama dengan mandi besar. Mandinya sama dengan mandi mau sholat Jumat, mau sholat Id, ya itu sama itu. Itu namanya mandi besar, ya. Baik mandi karena kita habis berhubungan suami istri maupun ibu-ibu habis mens, ya, atau laki-laki habis mimpi basah, itu sama mandinya, ya. Jadi mandi yang syar'i adalah mandi yang sunnah, ya. Adapun mandi yang kita lakukan tiap hari Bu, pagi sore mandi, itu mubah, ya.
Kalau ibu-ibu saya tanya, Bu, sehari berapa kali mandi? 2, nah, itu mubah. Pak, berapa kali mandi sehari? 2, nah, itu mubah. Itulah yang bikin orang-orang Arab itu berdecak. Luar biasa orang Indonesia, pinter ngabisin air. Ya, pinter ngabisin. Oh, itu orang Arab pada heran, Bu. Orang Arab heran sama kita. Karena kita kan kalau mandi, pure gitu ya. Ya jadi itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh dilakukan, tidak dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Namanya mubah. Tapi kalau yang ini tadi sunnah, jelas dapat pahala. Ya. Jadi kalau yang mubah tadi bisa dapat pahala, bisa tidak, tergantung. Kalau hanya aku iki gerah panas mau mandi, nah itu nggak dapat pahala, nggak dapat. Tapi kok ini aku mau sholat ini badannya kotor banget ini, bau terasi, bau tengik, bau segala macam, mandi nah itu bisa dapat pahala itu, ya. Kalau memang kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau ini panas, ini gerah, ini kipas-kipasan terus, Arab adus, maka mandinya itu mandi mubah. Nah orang Indonesia itu hobi seperti itu di Arab Saudi, makanya pemilik hotel itu kadang-kadang heran, baru diisi kemarin tangkinya, kok udah kosong lagi. Nah itu pasti orang Indonesia itu pelakunya ya. Nah maksud saya gini Bu ya, kita boleh di Arab mandi, tapi jangan disamakan dengan di Indonesia ya, yang saya aja pure jangan ya. Pokoknya yang penting basah, bisa sabudan, udah secukupnya saja. Dan kalau bisa ya sehari sekali aja lah ya, sehari sekali aja ya. Mau pagi mau sore boleh, karena di sana itu insya Allah Bu, di sana itu tidak ada keringat, nggak ada keringat, itu nggak ada. Yang bikin badan kita bau itu keringat ya, keringat campur ketek, campur debu, campur terasi, bau ya. Jadi faktor utama itu keringat, faktor utama. Nah di sana itu insya Allah nggak ada keringat, nggak ada keringat. Kenapa? Kelembaban udara sangat kering, kelembaban udara sangat kering. Mungkin bisa 10% Bu, ya. Jadi kering banget, sehingga keringat yang akan muncul di kulit kita itu langsung uap Bu, langsung jadi uap. Jadi dia nggak sempat nempel di baju, nggak sempat nempel di kulit, dan nggak sempat bikin bau tengik, nggak sempat. Ya maka mohon di Saudi nanti mandinya sekali aja, ya nggak ada keringat kok, nggak ada keringat. Oke, kembali ke mandi sunnah ya, kita mandi sunnah. Mandi sunnah ini terdiri dari 3 tahap, ya, terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama membersihkan kotoran atau najis. Kotoran itu bisa BAB, bisa BAK, ya. Setelah kita buang air kecil, buang hajat, bersihkan sebersih-bersihnya dengan istinja, ya, dengan cebok. Setelah bersih, baru kita masuk tahap kedua, ya. Tahap kedua apa? Tahap kedua berwudu, ya, berwudu. Seperti kita mau sholat, wudu, ya. Nah, wudu yang benar, wudu yang sesuai dengan sunnah. Kan ada yang mazhab Syafi'i Bu ya Pak, ada yang mazhab Hambali ya. Nanti nggak ada masalah, yang ibu-ibu yang mazhab Syafi'i silahkan, nah, yang mazhab Hambali silahkan. Nah, saya akan mencontohkan sesuai dengan yang saya selama ini pelajari dari kitab-kitab fikih yang mu'tabar atau yang masyhur. Jadi berwudu itu ya, misalnya ini air mancur ya, ini air mancur ya. Kita disunahkan mencuci tangan sampai pergelangan ya. Mencuci tangan sampai pergelangan nih ya. 3 kali lah ya. Ya sudah, baru setelah itu kita berkumur sama menghisap air ke hidung, berkumur ya. Nah, sambil dihisap. Jadi masuk mulut sambil hidungnya sambil gitu ya, sambil menghisap.
buah, dibuang. Kemudian dengan tangan kiri yang tadi masuk ke hidung diginiin. Nah, gitu. Terus sekali. Yang kedua kali sama. Buah. Tapi nggak usah bunyi buah, nggak usah. Nggak usah. Ini tadi saya terlalu ekstrim. Ya. Nanti, ya, yang ketiga kali. Nah, itu ya. Jadi berkumur dengan menghisap air ke hidung itu berbarengan, ya, berbarengan. Jadi di hidung itu betul-betul dihisap. Ya, cuma ngisapnya jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang masuk paru-paru, ya, atau kebesekan. Kebesekan tau nggak Bu? Kebesekan, ya, ya, anu lah, pokoknya paru-parunya bisa sesak lah ya. Pokoknya dihisap sampai ke hidung sini lah. Jadi agak anget sedikit. Ya. Setelah itu baru kita mencuci wajah, ya. Jadi dari telinga kanan ke telinga kiri. Dari tumbuhnya rambut paling atas sampai jenggot, ya. Inilah yang disebut wajah. Ya, kalau jenggotnya panjang 20 cm maka diginiin. Ya, diginiin jenggotnya ya, di sela-sela. Nah, jadi ini 3 kali Bu ya, 3 kali sudah. Nah, baru tangan sampai siku 3 kali ya. 1 2 3 ya, sampai siku loh Bu ya, sikunya nggak boleh kering. Nah, itu kanan. Yang kiri juga 3 kali. 1 2 3 ya, sampai siku ya. Nah, jadi kanan dulu 3 baru kiri 3 ya. Jangan kanan kiri jangan begitu, jangan selang-seling, tuntaskan dulu kanan baru setelah itu kiri ya. Itu tangan. Baru yang berikutnya adalah kepala ya. Kepala kita ngambil air dan airnya dibuang, kemudian tangan kita tempelin ke rambut ya, sampai ke belakang Bu. Jalan Bu ya, jalan sampai ke belakang, sampai ke tengkuk sini, kemudian jalan lagi ke depan, kemudian turun, kemudian tangan jempolnya di luar, telunjuknya di dalam, terus begini. Nah, gitu ya. Jadi begitu caranya mengusap kepala. Ini namanya bukan membasuh, bukan. Namanya bukan, jadi dari di Quran itu bukan membasuh, bukan mengguyur, bukan, tapi mengusap. Jadi tangan kita dibasahin, kemudian airnya dibuang, kemudian jalan dari depan ke belakang, setelah sampai belakang, jalan lagi ke depan, dan turun ke bawah, begini, posisinya begini, kemudian tarik ke atas. Nah, begitu ya. Nah, itu yang mengusap kepala. Kemudian terakhir kaki, ya. Kaki sama, kanan dulu 3 kali ya, digosok-gosok, dan jari kaki itu di sela-sela begini Bu ya, di sela-sela. Jadi jari kaki itu diginiin. Ya, jari kaki itu diginiin. Kanan dulu 3 kali sampai mata kaki ya, sampai mata kaki. Jangan terlalu atas, nggak usah ya. Sampai mata kaki. Yang penting terus yang lekuk-lekuk di sini ya, di sini kan lekuk ini. Itu jangan lupa, takutnya masih kering ya, yang lekuk ya, yang cekung ini, sini ini. Ya. Nah, setelah kanan 3, kiri sama 3 kali ya. Kakinya diginiin ya. Setelah itu selesai. Jadi pertama membersihkan najis, yang kedua berwudu. Nah, tahap terakhir, tahap ketiga yaitu mandi. Nah, mandi itu terakhir. Yaitu menyiram kepala 3 kali, biur. Ya, gayungnya kecil aja biar nggak boros. Kepala segede gini kok gayungnya segede gini, kok gedean. Ya, gayungnya kecil aja lah.
pure. Pak nggak marem Pak, ya itulah orang Indonesia sebenarnya marem ya. Pure 3 kali Bu ya, 3 kali kepala sudah, nah, baru tubuh bagian kanan pure sebelah kanan ya, jadi sebelah kanan ya basah semua. Setelah 3 baru kiri pure ya sampai ke bawah ya, termasuk di bagian selakangan. Nah habis itu seluruh tubuh pure ya, seluruh tubuh. Nah kalau sudah basah semua kulit, udah sempurna, sudah final ya. Sudah final, sudah selesai. Kita siap handukan ya, siap handukan. Jadi yang penting seluruh tubuh tertutup air, titik ya. Ustadz nggak keramas, Ustadz nggak pakai sabun. Nah sabun dan sampo itu tambahan, nggak wajib ya. Alangkah kasihannya nanti orang-orang gurun pasir, orang-orang Sudan, orang-orang Afrika yang nggak ketemu sampo, nggak ketemu sabun. Wah berarti kamu mandi junubnya nggak sah ya. Kenapa? Nggak pakai sabun, nggak keramas? Enggak. Jadi yang penting seluruh tubuh ketutup air ya, bers ya. Boleh nggak pakai sampo untuk keramas, pakai sabun untuk ini, untuk apa? Untuk badan itu boleh ya, tambahan. Nah berhubung mau haji mau umroh, jadi diusahakan pakai sabun yang tidak wangi ya, pakai sabun yang tidak wangi ya. Sebab salah satu larangan ihram itu adalah menggunakan parfum ya. Jadi ada kok sabun khusus untuk haji, ada yang jual. Ibu-ibu nanti kalau misalnya mau belanja di toko-toko alat-alat haji ada ya, sabun khusus untuk haji ya. Ya jadi sabunnya khusus, sabun yang tidak wangi. Jadi sabun sama sampo itu adalah sebagai tambahan pelengkap. Nggak pakai itu sah, mandinya udah sah. Nah setelah mandi kita handukan ya, sampai kering. Khusus untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, khusus ya, ibu-ibu enggak. Khusus bapak laki-laki itu di badannya itu setelah handukan boleh pakai minyak wangi ya, diolesin ini. Ya. Diolesin di badan. Itu khusus bapak-bapak, boleh. Tapi di badan, bukan di baju ihram. Bukan di kain ihram ya, di badannya saja. Dan itu hanya sekali seumur hidup. Maksudnya sekali ketika haji ya. Jadi untuk ibu-ibu tetap tidak boleh ya. Makanya sabunnya juga harus sabun yang enggak wangi. Nah, setelah handukan ya ibu-ibu pakai baju ihram. Baju ihramnya ibu-ibu ya baju biasa ini. Baju biasa ya. Seperti yang sekarang dipakai. Yang penting tidak ketat, tidak tipis dan tidak cekak ya. Ketat itu artinya rapat sehingga lekukan tubuh kelihatan, tipis nanti terlihat kayak bruklat ya. Saya kalau di kampung saya namanya bruklat, kalau di sini namanya apa itu? Yang biasa dipakai waktu kondangan pengantin itu. Baju seperti itu harus ada dalemannya Bu. Kalau enggak langsung kulit kita kelihatan kan? Kalau langsung kulit kita kelihatan itu jadi haram, dosa ya. Jadi pokoknya bajunya jangan tipis, jangan ketat, jangan cekak. Cekak itu artinya pendek. Pakai baju busana muslimah tahu-tahu kelihatan betisnya, itu nggak boleh, nggak sah. Ya, harus tertutup sampai bawah itu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu kain ihramnya biasa aja. Nah, bapak-bapak 2 lembar kain ihram yang kemarin sudah kita praktekkan cara penggunaannya. Nah, mungkin bagi bapak yang baru datang nanti kita praktek langsung di asrama haji aja ya. Ada 2 lembar kain ihram Pak. 2 lembar itu seperti handuk ya, seperti handuk. Yang satu untuk sarung, yang satu untuk atas ya. Kemudian larangan-larangan ihram yang perlu kita
ketahui, supaya kita tahu ihram itu artinya dengan kita memasuki niat berihram, berarti segala sesuatu yang tadinya halal setelah berihram menjadi haram, ya, menjadi haram. Sama dengan takbiratul ihram, Pak. Kita sholat, ya, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Kita sholat kan, Allahu Akbar. Nah, takbir pertama waktu sholat itu namanya takbiratul ihram. Ya, ini kita keluar sebentar, Pak, ya, keluar sebentar. Kita bahas sholat ini, bahas sholat. Nah, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan ketawa. Sebelum takbiratul ihram kita boleh ketawa. Ya, boleh ketawa. Boleh. Sebelum takbir. Tapi setelah Allahu Akbar, nggak boleh ketawa, haram. Kalau ketawa batal sholatnya. Nggak boleh minum setelah takbir. Nggak boleh makan, minum, tertawa, itu nggak boleh. Nah, itu namanya arti kata ihram itu yang mengharamkan. Nah, demikian juga kita kembali lagi ke haji nih, kembali ke haji. Kita berihram berarti di sini banyak larangan, Pak. Larangan ini yang sebelumnya itu halal, ya. Seperti misalnya memotong kuku, ya, nggak boleh. Memotong kuku itu nggak boleh kalau sedang berihram, ya. Padahal sebelum haji, sebelum umroh atau sebelum berihram kan boleh potong kuku, potong rambut, ya. Nah, tapi setelah berihram, potong kuku, potong rambut nggak boleh. Kemudian tutup kepala nggak boleh, lepas, Pak. Jadi bapak-bapak tutup kepala pecinya lepas semua, ya. Udah 3 kan, Pak? Dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, sama pakai tutup kepala, ya. Udah 3 kan? Nah, kemudian dilarang memakai baju berjahit, pakaian berjahit, ya. Pakaian berjahit itu segala macam pakaian yang menempel di kulit, yang dia berjahit itu nggak boleh. Nah, makanya hanya boleh 2 lembar kain ihram, semuanya lepas, ya. Bajunya, kaosnya, dalemannya, semua lepas, ya. Polos pokoknya, polos. Nah, itu ya. Jadi pakaian berjahit nggak boleh, nggak boleh. Kalau ibu-ibu harus berjahit, harus, ya. Kemudian tidak boleh membunuh atau menangkap binatang buruan darat, ya. Menangkap, membunuh hewan buruan darat yang biasa diburu itu loh, ya. Kan kalau masyarakat Timur Tengah atau Afrika kan masih suka berburu, Pak, ya. Berburu benjangan, berburu kancil, berburu kambing, ya. Nah, hewan-hewan buruan darat tidak boleh ditangkap ketika kita sedang berihram. Artinya ketika kita sedang berihram tidak boleh berburu, tidak boleh, ya. Hewan buruan darat, mulai dari kelinci sampai ayam termasuklah. Ayam masuk, ayam kan darat kan, ya. Apalagi kambing, sapi, kerbau, onta, kuda, nah itu kan semuanya bisa dimakan kan, Pak, ya. Jadi tidak boleh membunuh atau menangkap hewan buruan darat. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh pakai parfum. Nah, parfum ini nggak boleh, Pak, untuk di kain ihram ini, nggak boleh, ya. Jadi ini harus disimpan, ini harus disimpan. Ini hanya boleh dipakai ketika habis mandi tadi, ya. Habis mandi, habis sandukan, dan itu pun di badan, ya. Kalau di kain ihramnya nggak boleh, ya. Tidak boleh pakai parfum. Kemudian tidak boleh meminang. Meminang itu meminta seseorang untuk menikah. Misalnya, ibu punya anak bujang, punya. Gimana kalau anak bujang ibu nanti saya jodohkan dengan anak gadis saya? Itu namanya meminang, ya. Nggak boleh. Baik meminang untuk orang lain maupun meminang untuk diri sendiri, nggak boleh. Ketika sedang ihram. Kemudian menikahkan juga nggak boleh. Menikahkan. Nah, saya nikahkan anak saya yang bernama Juwita dengan Robin Hood, dengan mas kawin 1 kilogram emas dibayar tunai. Nah, menikahkan nggak boleh, ya. Baik menikahkan
Ya kalau menikahkan biasanya ya berarti untuk anak kita ya Pak, untuk anak kita. Nah itu, kemudian larangan-larangan yang bersifat umum, memungut barang temuan, ya. Misalnya kita lagi jalan ya di kota Mekah, tahu kita sedang berihram, tahu-tahu ada HP ngeletak tuh, ada HP ngeletak. Ih, HP siapa itu? Ambil nah, itu nggak boleh, ya. Memungut barang temuan nggak boleh, kecuali untuk diumumkan. Dipungut, kasihkan tentara, tapi harus ngomong pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau ngomong pakai bahasa Indonesia kayaknya nggak paham deh, ya. Orang tentara-tentara Arab itu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, ya. Ketika kami dulu di Mina, nanya pakai bahasa Inggris dia nggak tahu, ya. Dia maunya Arab terus, ya. Jadi ini larangan secara umum ya, larangan secara umum. Jadi mengambil barang temuan, nemu uang di jalan, nemu HP di jalan ya, itu nggak boleh diambil. Kecuali untuk diumumkan, Kemudian yang berikutnya adalah yang larangan umum juga, memetik dahan, ya, memetik pohon ranting itu nggak boleh. Itu berlaku baik untuk yang haji dan umroh maupun orang yang tinggal di Mekah. Siapapun yang tinggal di Mekah nggak boleh untuk memetik dahan ranting, ya. Nah, kemudian khusus untuk ibu-ibu ada tambahan, untuk ibu-ibu dilarang pakai cadar, ya, sama sarung tangan. Sarung tangan itu nggak boleh, ya. Jadi tangan ibu terbuka segini, ya, kemudian cadarnya dibuka. Jadi supaya kelihatan wajah seperti biasalah, ya, wajah. Nah, itu larangan-larangan ihram. Ya, kalau berhubungan badan suami istri bukan hanya larangan, batal total, ya. Lagi ihram kok malah suami istri berhubungan cari kamar. Nah, itu bukan hanya melanggar larangan ihram, tapi seluruh hajinya tidak sah dan harus diulang tahun depan. Tahun-tahun yang akan datang lah, bukan tahun depan. Tahun depan mah belum tentu bisa ya Pak ya. Diulang tahun yang akan datang, dan dia diwajibkan untuk memotong seekor unta. Cari unta dipotong, ya, itu dendanya tuh. Maka jangan main-main ini. Boleh berhaji itu pengantin baru boleh, tapi jangan melakukannya jangan saat ihram, ya. Pak Ustadz boleh nggak pengantin baru berhaji bareng? Boleh, siapa yang melarang? Tapi syaratnya jaga, jangan sampai lagi berihram kemudian ngajak sesuatu. Kalau bermimpi gimana Pak? Hah? Kalau bermimpi? Bermimpi? Oh, mimpi mah lain. Ya, itu di luar unsur kesengajaan. Itu hadiah dari Allah Pak, hadiah ya. Ini kan kesengajaan ini ya. Apa namanya? Hukumannya berat. Potong onta mahal loh Pak. Onta mahal, orang sapi aja 20 juta kan, sapi kan 20 juta sapi, apalagi onta, mahal tuh, potong onta, kemudian yang bersangkutan suruh menyelesaikan hajinya sampai tuntas, tapi hajinya nggak dihitung pahala, 0, ya. Jadi hajinya suruh dituntaskan sampai selesai, tapi 0, nggak dapat pahala, batal, hajinya batal, dan diulang pada tahun-tahun yang akan datang. Itulah ketentuan dalam kitab fikih seperti itu, ya. Nah, makanya berihram itu harus dijaga, jangan sampai timbul syahwat, ya. Syahwat itu untuk sementara ditekan dulu. Nah, larangan-larangan ihram saya kira itu insya Allah nggak ada lagi. Misalnya kita buang angin gitu. Iya, buang angin kan membatalkan wudhu aja, tinggal wudhu lagi aja. Ya, wudhu lagi aja, nggak ada masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan ihram, tapi itu hubungannya dengan wudhu, ya. Dan itu nanti berkaitan erat dengan ibadah tawaf itu, yang nomor 2, ya. Sebab tawaf itu sama dengan sholat. Kalau wudhunya batal, sholatnya batal, ya. Tapi ihramnya tetap mulus, ya. Ihram itu larangannya seperti tadi lah, motong kuku, motong rambut, pakai pakaian berjahit, pakai parfum, pakai tutup kepala, itu nggak boleh, ya. Silakan Bu. Kalau untuk wanita, kalau pakai masker
Ya nggak boleh, nggak boleh. Ya maskernya dibuka, ya masker dibuka. Ya karena itu masker itu menyerupai cadar, ya. Jadi nggak boleh. Nah tapi kalau ibu misalnya campur dengan laki-laki yang mata keranjang, ya, yang banyak melirik ibu karena ibu cantik, maka ibu begini aja, ya begini. Tapi nanti kalau cowok-cowok yang mata keranjang udah lewat, lepas lagi, pakai kerudung aja, diginiin aja gini aja, ya. Nanti kalau misalnya laki-lakinya udah pergi, lepas, ya. Jadi gitu. Jadi cara supaya menjaga dia juga kan, supaya dia tidak berdosa. Kalau misalnya ibu cantik kemudian kelihatan wajahnya dan ada laki-laki yang mata keranjang, kan nanti dilihatin terus kan. Dia dosa, ibu dosa. Jadi mendingan tutup, tapi pakai kerudung aja, ini. Nanti habis itu buka lagi loh, harus buka lagi, ya. Ada lagi pertanyaan khusus masalah ihram dulu, jelas ya. Nah, kapan kita mulai berihram? Kapan? Ini pertanyaan penting, Bu. Pertanyaan penting. Kapan kita mulai berihram? Kalau kita haji, mulai berihramnya dari hotel. Jadi kita mandi di hotel, pakai baju ihram, kemudian keluar hotel, dan mengucapkan labbaika hajjan. Ya, mau tambah Allahumma boleh. Labbaika Allahumma hajjan. Ya. Itu kalau haji. Kalau umroh yang baru datang, kita kan dari Indonesia, Bu, ya. Pasti nomor 1 umroh dulu kan, Kalau umroh maka mulai berihramnya itu jangan sembarangan, ya. Kalau haji gelombang 2 itu pesawatnya kemana dulu, Mas Ando? Langsung ke itu. Kalau gelombang 2 langsung ke Mekah kan? Ya kan? Kalau gelombang 1 ke Madinah kan? Ya. Kalau ibu bapak itu dapat gelombang 1, maka nanti pesawatnya mendarat di Madinah, ya, di kota Nabi, ya. Di situ Bapak Ibu 8 hari, ya. 8 hari di Madinah, silakan sholat 5 waktu di masjid, kalau bisa jangan ditinggalkan, ya. Sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya. Orang-orang menanyakan itu sholat arba'in, ya, terserah. Kita tidak memberi nama itu. Yang jelas kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi, ya. Jangan meninggalkan, ya. Kenapa? Satu sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain. 1000 sholat. Satu sholat lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain. Ya, maka kan sayang. Kita kehilangan satu momen aja, berarti kita sudah kehilangan. Kalau misalnya sholat asar aja, sholat asar kita lagi masih di luar, masih shopping, masih jalan-jalan, masih ke museum, itu kita rugi besar. Berarti kan sholat asar kan 4 rakaat, berarti rugi 4 kali 1000, 4000, ya. Sayang. Nah, jadi selama 8 hari di Masjid Nabawi, sholat 5 rakaat jangan tinggal, kecuali sakit, ya. Kalau sakit ya sholatnya di hotel, ya. Tapi kalau masih bisa jalanlah, ya. Nah, maka disinilah perlunya kesehatan, Bu, ya, menjaga kesehatan supaya tetap bugar. Bagaimana? Madu dibawa boleh, kemudian empon dibawa boleh, ya. Empon itu seperti bumbu dapur lah, ya. Apakah kunyit, apakah jahe, kencur. Karena kencur itu baik juga untuk anti batuk, Bu, ya. Kencur. Bumbu dapur. Jahe, kunyit, kencur. Ya. Baik yang sudah dikeringkan maupun yang nanti marut sendiri, terserah, ya. Rempah-rempah asli Indonesia yang insya Allah baik untuk kebugaran, untuk stamina, dan untuk mengatasi atau mencegah batuk.
batuk. Ya. Waktu itu ada jamaah haji saya, namanya Pak Taba itu, dia kawannya satu rombongan tuh batuk semua. Dia sendiri nggak batuk. Saya tanya apa rahasianya? Ngunyah kencur dikunyah. Ya rasanya emang nggak enak, rasanya itu getir, ya rasanya itu pedes gimana gitu loh, ya. Nah, tetapi masya Allah manjur untuk batuk, ya, kencur. Ya, oke, kembali ke sini. Jadi kalau kita dapat gelombang 1, berarti kita ke Madinah dulu kan, Bu. Nah, berarti di Madinah 8 hari, ya. Setelah hari ke-7, kita nanti dikasih tahu oleh ketua rombongan, ketua regu, Bapak Ibu, besok kita ke Mekah mau umroh. Ini misalnya ini hari ke-7 ya, ini hari ke-7 nih. Kita misalnya hari ke-7 di Madinah nih, hari ini hari ke-7. Nanti ada pengumuman dari ketua regu, ketua rombongan bahwa besok kita akan ke Mekah mau umroh. Nah, maka kita berarti mandinya di hotel Madinah, mandi, ya. Biasanya besoknya lah ya, besoknya sekitar jam 10 lah, jam 10 siang. Nah, kemudian mandi seperti yang sudah saya terangkan tadi, mandi ya. Habis itu pakai pakaian ihram, ya. Ibu-ibu sudah pakai ihram, kemudian sholat zuhur di masjid, Nah, nggak apa-apa pakaian ihram, nggak apa-apa, ya. Ke masjid Nabawi, kemudian yang belum makan. Habis itu kita langsung naik bis, ya syukur-syukur sih bisa naik kereta, ya. Tapi kereta busnya kayaknya di sana belum banyak, ya. Jadi kalau menangani jamaah yang jumlahnya jutaan, kereta bus nggak cukup, ya. Kecuali kalau kereta bus yang ada di Indonesia itu dipindah ke sana, ya. Yang dari Bandung itu bus. Ada kereta cepat ada di sana, cuma jumlahnya nggak memadai. Ya, oke lah, berarti kita pakai bis saja. Jadi kita dari hotel udah mandi, Bu ya, udah sholat di Masjid Nabawi. Nah, kalau bisa sholatnya ya di jamak, ya, yaitu zuhur plus asar. Kita zuhur ikut ini ya, ikut imam. Kita zuhur ikut imam. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri lagi untuk sholat asar. Kenapa? Karena kita mau jalan jauh. Ya, jadi berdiri lagi kita sholat asar. Ya, boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Ya, kalau 2 rakaat berarti kan dikosor ya, Ya, kosor itu artinya ringkas, dari 4 menjadi 2, itu namanya kosor. Nah, setelah sholat pulang ke hotel, biasanya bis sudah standby itu bis sudah standby. Nah, nanti ketua rombongan ngabsen kan, regu 1, nanti ketua regunya bilang komplit, regu 2 komplit, regu 3 kurang 2. Nah, kurang 2 harus cari, dah lagi di toilet, di WC, entah di mana, pokoknya cari apa itu. Ketika sudah komplit semua, regu 1 komplit, regu 2 komplit, regu 3 komplit, regu 4 komplit. Ayo, itu bisnya, silakan naik. Nah, maka kita naik bis, ya. Dan bis itu berjalan menuju suatu tempat namanya Bir Ali, ya. Kita berhenti di Bir Ali, bisnya itu ngangkut kita kan. Sampai di Bir Ali ada masjid kecil ya. Kita di situ turun, kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Dan di situ ada yang jualan juga, ada yang jualan dagang lah. Itu ibu nggak usah beli, nanti ketinggalan bis, ya. Pokoknya di Bir Ali itu bukan belanja, titik, ya. Jangan belanja, ya. Ya mungkin harganya juga mahal, ya. Ya namanya belanja di jalan kan, namanya di jalan. Jadi harganya bisa mahal. Yang kedua, ibu nanti telat. Ya, pas ketua regu, wah anggota saya kurang 3. Mana ya? Mana? Aduh, takutnya lagi belanja. Ya, jadi nanti apa? Ya yang jelas seluruh rombongan nanti akan sedih, akan kecewa gitu. Wah ini gara-gara ibu sih telat tadi, wah kan.
Jadi nggak usah, pokoknya di Bir Ali jangan belanja. Sholat 2 rakaat, habis sholat langsung naik bis lagi. Sholat 2 rakaat, habis sholat naik bis lagi. Nah, pas duduk di bis, ya, baru mengucapkan niat. Labbaika umroh, ya, mau umroh kan? Ini kan mau umroh nih ya, mau umroh. Labbaika umroh, ya. Nah, barulah bisnya jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepanjang perjalanan ibu-ibu bapak-bapak bertalbiyah. Sepanjang perjalanan 5 jam. Madinah Mekah 5 jam. Ya. Ustaz, bagaimana kalau ngantuk? Ya ngantuk kok tidur. Ngapain susah amat, ya. Ngantuk ya tidur. Pas bangun lagi, sambung lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, biasanya nanti di tengah-tengah kita mampir di rest area biasanya, ya. Di rest area ya mungkin yang mau pipis, ya terutama yang mau kencing lah ya, mau kencing mau pipis. Kemudian iya, ada yang jualan juga ya Mas Ando ya, ada yang jualan juga. Tapi ya itu hati-hati, jangan sampai ketinggalan bis. Ya, kalau ketinggalan bis out Bu, out. Ya, bisnya udah melaju kencang naik jalan tol, ibu-ibu nangis ya. Jadi pokoknya harus selalu waspada ya, jangan sampai ketinggalan bis ya. Izin baik-baik sama ketua regu. Pak ketua regu, saya mau beli aqua sebentar ya. Pokoknya di rest area itu tujuannya apa? Kencing, wudu lagi, sama mungkin air minumnya habis karena haus. Kan namanya padang pasir Pak. Padang pasir kan panas ya. Nah, kita beli air. Nah ya, jadi dalam perjalanan menuju Mekah itu biasanya turun sebentar di rest area. Sebentar itu kira-kira setengah jam lah ya. Rest areanya itu ada masjid Bu, masjid. Rest areanya jangan dibayangkan seperti di Jabodetabek gitu, ya. Ada fried chicken, ada mie ayam, nggak ada itu, nggak ada, ya. Ya rest area isinya mobil semua sama supermarket kecil satu, ya, supermarket kecil satu, dah. Anginnya kencang Bu, anginnya kencang banget. Ya ini bisa terbang ini. Ya kencang anginnya. Sampai kadang-kadang sampai nusuk tulang itu, dingin ya. Itu di rest area. Karena rest area itu kan betul-betul di tengah padang pasir kan. Nggak ada gedung lain, nggak ada ya. Oke, dari rest area jalan lagi kan. Langsung talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai akhirnya masuk kota Mekah. Ya, masuk kota Mekah Al-Mukarramah. Di situ kita turun dari bis, kemudian diantar ke hotel. Nah, mudah-mudahan hotelnya lancar dan tidak ada yang tersesat dan tidak ada huru-hara. Apa huru-hara? Yang zaman saya 2007, saya sampai di hotel belum bisa turun dari bis Bu, belum bisa turun dari bis. Kenapa? Karena hotel yang jatah saya itu udah diisi oleh orang Surabaya. Wah, hotelnya udah diisi orang Pak. Orang mana? Orang Surabaya. Suruh keluar nggak mau. Ya, nah di situ artinya nego. Apa klarifikasi lah? Kamu kartunya mana? Kamu datanya mana? Kamu kartunya? Nah itu kan ngurusnya nggak lama itu. Itu tugas ketua kloter dan tugas ketua rombongan. Ibu-ibu sebagai rakyat jelata ya diem aja. Nah itu yang saya alami. Nah mudah-mudahan ibu-ibu tidak mengalami seperti saya. Ya bisa berhenti depan hotel. Mana hotelnya? Tuh. Ya, langsung turun, langsung masuk hotel, duduk di lobi,
kemudian nanti kan kopernya dibongkar-bongkar kan, maksudnya kopernya dimasukin, nanti ketua rombongan, ketua regu ngitung kopernya cocok gak? Jiro lupat manem, dihitung jumlah kopernya sama jumlah orangnya 70, kopernya harus 70, jangan sampai orangnya 70, kopernya 69, kurang 1. Tapi insya Allah sepanjang pengetahuan saya, koper nggak mungkin hilang, ya, karena koper itu barang gede, ya. Kalau misalnya cincin hilang, itu mungkin, ya, atau pulpen hilang mungkin, barang kecil kan, barang kecil. Tapi kalau koper nggak mungkin hilang. Jadi ibu-ibu jangan sampai ketakutan, stres. Koperku reneng, terus nangis. Nggak usah. Nggak ada rumusnya koper itu hilang, nggak ada. Koper itu pasti ada, cuma kadang-kadang nyelip di lantai 2, nyelip di lantai 3, nyelip di lantai mana, ya, ke bawah orang itu, ya. Jadi tinggal di sweeping aja sama ketua regu, ketua rombongan, pasti ketemu, ya. Jadi koper kan barang besar, nggak mungkin hilang, ya. Yang hilang itu yang kecil-kecil, dompet, HP itu ya hilang. Kemungkinan hilang itu besar, yang namanya dompet, HP, maka hati-hati itu naruh HP, dompet, ya. Tapi kalau namanya koper hilang nggak mungkin. Nah, kemudian yang sering hilang juga tas kecil itu, Bu. Ya, dulu kalau kami namanya tas gantung, tas leher. Yang sekarang itu ya tas lempang lah. Tasnya kecil. Yang seukuran untuk naruh buku lah, atau untuk naruh paspor atau buku-buku kecil. Nah, itu yang sering hilang. Ya, kadang-kadang kita wudhu ditaruh, ya. Nah, jadi yang tas lempang itu, tahu ibu selempang, Bu, ya? Yang dulu kami namanya tas leher, ya. Itu jangan sampai lepas dari badan, walaupun kita wudhu ya tetap nempel aja. Tinggal di kebelakangin ke ini. Tinggal dibelakangin ke wudhu, ya. Ya, wudhu. Ya, itu ya. Jadi tasnya itu jangan dilepas. Kalau dilepas ya insya Allah besar kemungkinan hilang, ya. Tas itu biasanya nyimpen HP, nyimpen duit, ya, nyimpen paspor. Yang tas ini, tas lempang itu isinya penting-penting. Maha penting itu isinya, paspor, duit, kemudian HP, dan ATM, dan segala macam, ya. Nah, maka tas yang selempang itu harus selalu nempel di badan, ya. Jangan lepas, Bu, jangan lepas, ya. Boleh lepas ketika ibu mau BAB, kemudian dicantolkan di atas, ya, dicantolkan. Nah, keluar dari kamar mandi atau WC, ambil lagi dong, ambil lagi. Nah, itu seringnya lupa. Nah, jadi kasus-kasus yang sering hilang itu tas lempang, ya. Kalau kami dulu namanya tas paspor, ya, Mas Ando, ya. Itu sering hilang. Padahal di dalamnya isinya harta karun, ya. Duit, paspor, HP, cas-casan, lengkap. Nah, itu. Nah, setelah kita sampai di Mekah, sampai di hotel, kemudian mudah-mudahan lancar, Bu, ya, lancar. Kemudian segera pembagian kamar. Nah, pembagian kamar itu kalau bisa jangan sampai kita berantem, ya, karena kita sedang berihram. Berihram itu kita tidak boleh jidal. Apa itu jidal? Jidal itu perang mulut, ya. Jadi ya ngomong baik-baik sama ketua regu, Mas, Pak, kalau bisa saya itu dikumpulkan sama-sama yang ahli hisab, ya, yang sama-sama merokok, ya. Sebab kalau nanti yang ahli hisab yang merokok dengan yang tidak merokok dicampur, itu nanti yang tidak merokok itu akan gelisah itu, ya. Dan memang nggak boleh merokok di hotel itu, nggak boleh. Itu akan terkena pidana, ya, karena bisa menyebabkan kebakaran tuh, ya. Jadi jamaah haji itu kadang-kadang merokoknya itu mencuri-curi, ya, di tangga, ya, cari tangga yang sepi itu, tangga itu. Kan kalau kita naik dari lantai 1 ke lantai 15 kan kita pakai lift itu. Ya. Nah, kalau di situ nggak mungkin kita merokok. Nah, bapak-bapak yang merokok biasanya mencuri-curi, cari pintu yang untuk naik atau turun, tapi nggak melalui lift, pakainya tangga biasa. Tuk. Nah, biasanya nanti nongkrong bawa bapak merokok.
Tapi yang jelas kalau asapnya nanti masuk akan terdeteksi oleh radar, kemudian nanti akan bunyi, ya, akan heboh, ya. Jadi usahakan, kalau nasihat saya, bapak-bapak usahakan tidak bawa rokok, ya. Itu nasihat saya aja. Tapi kalau bapak bilang, oh Raiso, aku saya hidup semati dengan rokok. Kalau sudah hidup semati ya monggo, ya. Tapi jangan di hotel. Kalau di hotel asapnya itu akan mudah terdeteksi oleh radar. Nah, setelah kita dapat kamar, masuk kamarnya baik-baik, tidak berantem, tidak ribut, ya. Yang jelas kamar ibu-ibu dan bapak-bapak terpisah, ya. Tidak ada laki perempuan kamar campur, itu nggak ada, pisah, ya. Nah, sehingga nanti yang suami istri tinggal nanti janjian atau SMS-an, ya. SMS-an, ya, makanya HP itu jangan sampai HP itu jangan sampai nggak ada kuota, harus isi kuota ini HP, sehingga nanti bisa SMS-an suami istri, ya, suami istri. Misalnya mau janjian, Bang, kita kapan nih mau ke Haram? Ke Haram itu maksudnya ke Masjidil Haram. Nah, biasanya di hotel itu ada wifi, ada. Nah, tinggal minta passwordnya aja, minta passwordnya ke yang jaga hotel, ya. Yang jaga hotel namanya resepsionis, ya. Biasanya passwordnya itu ditempel di tembok, biasanya ditempel di tembok. Ya, tinggal kita nanya lah. Apakah bahasa Indonesia nggak apa-apa? Mana password? Nah, itu pakai bahasa Indonesia aja, ya. Password ini ya, password hotel. Pasti ada, pasti. Nah, setelah sampai di hotel, ibu, bapak masih dalam keadaan ihram dulu ya. Jadi kayak ihramnya nggak boleh dilepas, Pak, nggak boleh dilepas. Kemudian secukupnya ke kamar mandi, buang air kecil atau wudu kembali. Kemudian makan, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Setelah makan baru disepakati oleh rombongan kapan kita mau umroh mau tawaf. Kapan kita mau tawaf, ya. Itu harus kesepakatan, ya. Misalnya mau habis maghrib apa habis isya, misalnya begitu, ya. Biasanya kita tawaf itu enaknya malam, Pak Bu, ya. Tawaf itu enaknya malam. Kenapa malam? Adem, ya. Kalau siang nggak kuat, maksudnya nggak kuat, panasnya luar biasa, ya. Jadi hampir semua jamaah haji, terutama Indonesia, itu tawafnya itu malam, ya. Bisa jam 10, bisa jam 11, ya. Selesai jam 1, jam 2, ya. Selesai jam 2, pulang dari tawaf itu tidurnya enak sekali, ya. Tidur enak bener kalau habis tawaf itu. Kadang sampai subuhnya kesiangan, ya, saking enaknya tidur, ya. Karena memang tawaf itu capek, Pak. Tawaf itu capek, ya. Nah, sebelum tawaf itu harus disepakati, ya. Kemudian supaya apa? Disepakati supaya jangan sampai ada yang masih wetengnya mules, ya, kebelet atau pengen pipis, kan. Pokoknya sampai sudah plong betul, siap berangkat jam 8, siap berangkat jam 9, sepakati aja, sepakati, ya. Habislah berangkat menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah pertama, yaitu tawaf, ya. Biasanya dilakukan malam, ya, habis sholat isya. Habis sholat isya itu antara jam 9 ke atas, jam 9 ke atas, jam 9, 10, 11. Nah, disitulah kita betul-betul khusyuk kepada Allah, ya. Mohon supaya tawafnya diterima oleh Allah, ya. Jalan rame-rame, Bu, jalan kaki, ya. Kayaknya nggak ada deh yang naik mobil, jalan kaki dari hotel, ya. Kecuali kalau hotelnya jauh. Kalau hotelnya jauh seperti di Mahbas Jin atau di Azizia, itu memang naik bis sholawat, ya. Tapi kalau di sekitar Misfalah, namanya Misfalah, ya. Misfalah itu jalan kaki aja, jalan kaki, kemudian jalan masuk Masjidil Haram, ya. Kemudian sebelum masuk kita berdoa dulu, doa masuk masjid, ya. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ya.
Kalau Bapak tidak hafal yang panjang ya yang pendek saja. Ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Masuk Masjidil Haram, masuk pintunya kaki kanan dulu. Ya kanan dulu. Jangan kiri dulu, kanan ya. Nah, baru masuk terus ke tengah, terus jalan lurus saja ke tengah, nanti ketemu Ka'bah. Nah, setelah melihat Ka'bah, baru kita di situ boleh berdoa, boleh tidak ya. Doa melihat Ka'bah. Doa itu bukan dari Nabi, tapi dari para sahabat ya. Nanti doanya akan saya sampaikan di lain kesempatan. Jadi doa itu tidak wajib ya. Dan doa itu bukan dari Nabi, bukan dari Nabi, tapi dari para sahabat ya. Doa melihat Ka'bah ya. Nah, setelah ketemu Ka'bah barulah kita mencari sudut pertama di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah sudut atau pojok yang ada batu hitam. Ya, batu hitam yang dikelilingi oleh putih ya, oleh apa? Kalau nggak salah itu semacam kayak platina lah ya. Platina atau perak saya nggak tahu itu. Pokoknya dikelilingi oleh putih ya, putih. Kemudian tengahnya ada batu hitam. Nah, sunnahnya sebelum kita tawaf itu kita mencium Hajar Aswad, mencium. Ya. Tetapi Masya Allah, sangat-sangat sulit untuk mencium Hajar Aswad. Karena manusia itu ratusan ribu, Bu. Dan bisa jadi kita sudah di situ 1 jam, 2 jam nggak dapat, ya. Kita sudah nongkrong di situ 2 jam nggak dapat. Karena apa? Karena kita memang kalah dengan orang-orang Afrika. Kita kan badannya kecil, ya. Kita baru maju sedikit, mundur lagi. Baru maju sedikit, mundur lagi. Pokoknya serangannya luar biasa. Jadi karena kondisi haji itu sangat padat, jangankan haji, umrah aja susah, Bu. Jangankan haji. Sekarang musim-musim umrah juga susah mencium Hajar Aswad. Nah, sehingga mencium Hajar Aswad itu sunnah, Bu. Sunnah, nggak wajib nggak. Artinya jangan sampai kita mendapatkan yang sunnah tapi melakukan yang haram, yaitu dengan cara menyiksa orang itu ya, menyikut kiri kanan sehingga yang kalah ya kesakitan karena kesikut kita, karena kita ingin jalan maka kan harus nyikut ke ya. Menyikut orang haram. Jangan sampai kita dapat yang sunnah tapi kita melakukan yang haram, percuma. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa di situ kita cukup diganti dengan mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mencium Hajar Aswad diganti dengan mengangkat tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita jalan keliling. Ya. Jalan keliling, mengelilingi Ka'bah. Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Ya. Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Ka'bahnya. Nah, kita 7 kali putaran, Bapak Ibu sekalian, 7 kali putaran. Nah, disunahkan 3 putaran pertama kita lari-lari kecil. Ya. 3 putaran pertama, ya, lari-lari kecil. Itu pun kalau bisa. Dalam prakteknya susah. Kenapa? Karena manusia itu rapat. Manusia itu rapat, Bu, rapat tuh. Sehingga kita ya 7 kali putaran itu kita jalan semua, jalan gini, ya, jalan. Ibadah yang paling enak kan tawaf, Bu, cuma jalan doang, ya. Ibadah yang paling enak itu tawaf, jalan keliling Ka'bah. 1 putaran itu saya pernah ngitung pakai jam 6 menit, ya. Jadi kalau 7 putaran berarti 6 kali 7, 42 menit, ya. Diawali dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian keliling. Nah, selama keliling baca apa, Ustadz? Bacaannya juga sunnah, nggak wajib, bacaannya sunnah, ya. Berzikirlah kepada Allah dengan yang kita sudah tahu, misalnya berzikir yang disunahkan oleh Nabi, ya. Misalnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ya.
Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Itu yang kedua boleh. Atau membaca Al-Qur'an. Boleh membaca Al-Qur'an. Membaca Yasin, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, membaca Fatihah, ayat kursi boleh. Pokoknya selama tawaf itu zikir kepada Allah. Dan zikirnya itu tidak ada ketentuan bahwa oh kalau putaran pertama yang dibaca ini, kalau putaran kedua ini baca, kalau putaran yang ketiga ini, itu nggak ada ketentuan seperti itu, nggak ada, ya. Jadi bacaannya bebas, ya. Yang penting zikir-zikir yang pernah diajarkan Nabi, zikir-zikir yang pernah diajarkan Nabi. Misalnya subhanallah bihamdihi adada khalqih, subhanallah bihamdihi amidada kalimatih, subhanallah bihamdihi zinata arsyih, subhanallah bihamdihi ridha nafsih, ya. Itu juga boleh. Itu tasbih juga, itu tasbih. Tasbih yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya ketika istrinya itu habis sholat subuh baca zikir panjang sekali. Nah, kemudian kata Nabi, wahai istriku, maukah aku ajarkan tasbih? Yang tasbih itu bisa mengalahkan apa yang kamu baca tadi, udah hampir sejam lebih. Mau? Nah, itu tasbihnya seperti itu. Subhanallah bihamdihi midada kalimatih, ya, midada kalimatih. Subhanallah bihamdihi adada khalqih, ya, adada khalqih. Subhanallah bihamdihi zinata arsyih, subhanallah bihamdihi ridha nafsih, ya. Jadi 4 itu, ya. Itu juga boleh. Jadi carilah yang paling gampang lah, yang paling gampang yang Bapak Ibu bisa, ya. Tasbih boleh, baca Quran boleh, bersalawat kepada Nabi boleh, beristighfar juga boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim boleh, ya. Nah, nanti kalau sudah sampai sudut yang keempat, ya, sudut yang pertama kan namanya sudut Hajar Aswad, sudut yang kedua sama yang ketiga ada namanya, Bu, tapi nggak penting lah, pokoknya lewati aja, lewati, ya. Sudut yang keempat sudah dekat dengan Hajar Aswad, sudah dekat, itu namanya rukun Yamani, rukun Yamani. Nah, di rukun Yamani itulah Bapak Ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu saya kira semua orang bisa, ya. Gak mungkin ada yang, Pak Ustadz saya nggak hafal tuh Rabbana atina, nggak mungkin. Itu namanya doa sapu jagat, ya. Doa sapu jagat, hafal semua itu. Bisa Pak ya? Rabbana atina. Bisa Pak ya? Nah, itu bacanya kapan? Bacanya saat kita sudah melewati sudut rukun Yamani, sudut yang keempat, ya. Nah, sampai nanti ketemu Hajar Aswad. Nah, apakah sampai Hajar Aswad, angkat tangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, keliling lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pas sampai di rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca dengan hati, dibaca dengan pengertian, dibaca dengan pemahaman, dan penuh rasa syukur, sehingga ketika tawaf Bapak Ibu bisa menangis, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi dihayati betul, Pak. Bacaannya itu dihayati, ya. Dipahami, ya. Dan kita mengucapkannya dengan penuh rasa syukur. Karena apa? Kita bisa ada di depan Ka'bah. Kita bisa tawaf, bisa menginjakkan kaki di rumah Allah, ya. Yang itu sudah saya tunggu selama 15 tahun, ya. Ibu-ibu ini nunggunya berapa tahun, Bu? Berapa tahun nunggunya? Hah? 13 ya? 13 ya? Ada nggak yang 15? Nggak ada ya? Ibu 13 tahun nunggunya, ya. Jadi
begitu lamanya menunggu, maka ketika kita melihat Ka'bah, ya Allah, maka jangan ingat-ingat lagi dunia, jangan ingat lagi rumah, pokoknya rumah dunia itu lupakan dulu, ya. Utang-utang, ini dia ini, ya. Mudah-mudahan sih yang haji ini kaya-kaya, nggak punya utang ya, amin. Nggak usah ingat utang dulu lah, pokoknya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Ya, jadi Allah itu suci. Allah itu suci, suci dari segala noda, suci dari segala kotoran, suci dari segala sifat-sifat yang buruk yang selalu dialamatkan oleh orang-orang musyrik kepada Allah, yang selalu dialamatkan oleh ahlul kitab kepada Allah. Ya, jadi ketika orang-orang musyrik mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk, kita jawab subhanallah, Allah suci dari sifat-sifat itu. Orang musyrik mengatakan Allah punya anak, subhanallah. Ya. Orang Yahudi mengatakan Allah pelit. Allah pelit. Yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu begini. Begini. Itu orang Yahudi, Bu. Orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kita jawab subhanallah, maha suci Allah. Tangan Allah tidak terbelenggu. Tangan Allah sangat pemurah, sangat pemurah. Yang tidak kita minta, kita diberi Allah. Ya, kita nggak pernah minta, tapi diberi. Ya. Siapa yang pernah minta mata, Allah beri mata. Siapa yang pernah minta telinga, Allah beri telinga. Ya, jadi Allah itu pemurah. Siapa yang pernah minta oksigen, Allah beri oksigen. Siapa yang pernah minta air? Nggak ada. Nggak ada yang pernah berdoa, ya Allah saya minta oksigen, mau bernapas. Nggak ada kan? Ya Allah saya minta matahari untuk tanaman fotosintesis. Nggak ada. Allah beri. Ya, beri matahari, beri oksigen, beri air. Ya, jadi Allah baik. Jadi subhanallah itu, Bu, untuk menangkis tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap Allah. Yang mengatakan Allah lemah, yang mengatakan Allah beranak, yang mengatakan Allah itu pelit, yang mengatakan Allah itu kejam, yang mengatakan Allah itu semuanya kita tangkis dengan satu kalimat, subhanallah. Allah maha suci, ya. Bersih dari segala noda dan kotoran, bersih daripada segala sifat yang rendah, ya. Bersih dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Bersih dari segala sifat yang hina, ya. Itulah arti subhanallah, Bu. Ya. Nah, sehingga ketika kita membaca tasbih, kita membayang, ya Allah, alangkah suci Engkau ya Allah. Dan alangkah jahatnya orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi yang menuduh Allah dengan berbagai macam tuduhan. Ya, padahal Allah itu walahul asmaul husna. Dia memiliki 99 nama yang baik, ya. Nama yang baik itu ya sifat yang baik. Pengampun, penyayang, pemberi, pemaaf, penyabar. Itu sifat-sifat Allah, Bu, yang 99 itu, Bu. Ya, sifat Allah yang 99 itu baik semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, Al-Jabbar, dan seterusnya, ya. Itu Asmaul Husna, ya. Maka kalau ibu-ibu bisa hafal Asmaul Husna itu bagus, Bu. Tapi harus beserta artinya. Jangan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita cuma hafal lagunya doang. Pasti tanya, Bu, Al-Jabbar artinya apa? Bu, ya orang ngerti. Jangan, harus tahu. Al-Jabbar itu Allah Maha Pemaksa. Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Ya. As-Sabr, Allah Maha Penyabar. Dzul Jalali wal Ikram, Allah yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Jadi arti Asmaul Husna itu harus dipahami, Bu, artinya, ya. Nah, itu nanti kenapa kita perlu ngaji seperti itu, supaya waktu tawaf itu berkualitas. Sehingga mulut kita itu langsung diiringi dengan air mata, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu bisa sampai kita mengeluarkan air mata karena kita paham yang kita baca. Tapi kalau hanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, subhanallah. Itu kayak suara mesin, Bu. Kayak suara mesin fotokopi itu. Klik. Nah, kita ini bukan mesin. Kita ini roh, Bu, roh. Manusia itu kan yang dihargai Allah itu rohnya, bukan badannya, bukan. Makanya dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kamu, wajah, dan tidak melihat jasad kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Jadi yang dilihat Allah itu hati dan amal. Nah, maka ini di sini ruh kita itu harus nyambung ke langit, Bu. Nyambung ke langit. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi nyambung ke langit, Bu. Ucapan kita itu tembus ke langit itu loh. Nah, makanya ibadah-ibadah ini jangan ngejar target. Jangan ngejar target. Jangan ingin selesai. Jangan. Udah jalani aja. Jalani. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Itu nanti nikmat sekali, Bu. Ya. Jangan, yuk, Dek, kita jalanin cepat, Dek. Biar cepat selesai 7 kali. Nah, itu salah itu. Jadi jangan ngejar target pengen cepat selesai 7 kali, jangan. Udah jalan aja pelan, santai. Orang-orang pada ngebut, biarin, jangan ngikutin orang-orang. Orang-orang ada yang jalannya kadang-kadang ngikut kita, kadang-kadang kita kesikut itu. Biarin aja. Terutama orang-orang luar, Bu, ya, orang-orang Afrika itu. Itu orang-orang Afrika itu kalau jalan ngebut itu. Dan kita kadang-kadang kesikut itu. Orang-orang Afrika ini tulangnya itu tajam-tajam, ya. Biarin aja, kita jangan ngikutin mereka. Ada lagi juga orang Turki juga begitu. Ada lagi orang mana lah yang ingin cepat selesai itu, jalannya ngebut bener. Nah, kita nggak usah, kita slow aja, slow, dihayati betul, supaya tasbih kita, zikir kita nembus ke langit. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai 7 kali, nanti sampai Hajar Aswad kita mengucapkan rukun yamani, sujud yang keempat kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga harus dihayati. Ya Allah, saya minta kehidupan di dunia yang baik dan minta kehidupan akhirat yang baik dan minta saya selamat dari api neraka. Ya. Itu juga bacanya nggak boleh ngebut, santai aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar ya Allah. Jadi kita minta betul-betul supaya kita diselamatkan dari api neraka, ya. Nah, jadi itu harapan saya, bacaan-bacaan dalam tawaf ini dipahami. Nah, ini bisa paham kalau kita ikut manasik. Ya, kalau yang nggak ikut manasik, ya itu hajinya kosong, blong, seperti tong berbunyi nyaring. Ya, ya dia tawaf sih, tawaf sah juga sah. Cuma bekasnya di dalam haji, bekasnya yang nempel di hati 0. Sehingga pulang haji itu ya biasa-biasa aja. Sampai ke tanah air ya biasa-biasa aja. Tapi kalau yang dihayati betul, bacaan-bacaannya dibahayati, direnungi, maka pada saat pulang haji dia akan memandang bahwa dunia ini kecil, gak ada apa-apanya. Yang besar hanya Allah, yang besar hanya akhirat. Maka saya harus betul-betul fokus untuk membesarkan Allah dan fokus untuk menuju ke akhirat. Sehingga dia beramal itu tidak hitung-hitung lagi, ya. Nah, itulah ibu-ibu sekalian. Jadi untuk tawaf ini bacaannya santai aja. Ya, silakan yang ibu baca yang ibu sudah paham yang mana silahkan. Ya, kalau yang paham hanya
subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi, ya nggak apa-apa ya. Jam 11 kurang 10. Nah, jadi tawaf itu, nah pada saat tawaf posisi kain ihram kita harus dibawa ke tiak ya. Yang kan kain ihram kan ada dua Pak ya, yang membawa sarung ya Pak ya. Nah, yang kedua kan menutup dada. Yang menutup dada itu nanti beginikan, ya, beginikan. Nah, gitu ya. Ini namanya ittiba. Nah, jadi posisi pundak kanan terbuka, ya, pundak kanan terbuka itu khusus untuk tawaf. Khusus untuk tawaf. Ya. Setelah tawaf selesai 7 kali, kembali lagi Pak, kembali lagi ke aslinya. Ke aslinya begini. Ya, aslinya begini, nutup. Ya, nutup. Ya, nutup. Jadi pundaknya nutup semua. Aslinya begitu aslinya. Ya. Jadi sekali lagi tolong ibu-ibu nanti diingatkan suaminya. Jadi yang pundak terbuka itu hanya khusus untuk tawaf di depan Ka'bah. Setelah selesai maka kembali lagi seperti ini, kembali rapat ya. Nah, kemudian setelah selesai tawaf barulah kita lakukan beberapa kegiatan, diantara sholat sunnah 2 rakaat pas di belakang makom Ibrahim ya. Makom Ibrahim itu ada sebuah tempat yang di situ ada batu Nabi Ibrahim ya. Jadi tempatnya itu kayak kurungan burung itu ya, kayak kurungan burung, itu namanya makom Ibrahim. Jadi makom itu bukan makam ya. Makom bukan makam, bukan. Kalau makam kuburan ya. Ya, kalau makam kuburan, ini makom ya. Jadi tempat Nabi Ibrahim dulu ketika membangun Ka'bah itu berdiri ya, berdiri di sebuah batu. Jadi ini batu ya, batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk naik begini, ya, untuk naik saat membangun Ka'bah ya. Nah, batunya itu namanya makom Ibrahim. Nah, batunya itu ada di depan Ka'bah ya, kemudian ditutup pakai kaca ya. Kita bisa intip lah, bisa intip begini. Nah, nanti ada telapak kakinya, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ya. Kita sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi misalnya ini Ka'bah ya, ini Ka'bah ini Ka'bah, ini makom Ibrahim ya, ini makom Ibrahim. Nah, kita sholat di sini, menghadapnya Ka'bah kan, ya. Nah, jadi diusahakan lurus dengan makom Ibrahim. Nah, kalau misalnya padat Bu, manusianya penuh rapat, ya kita agak mundur ke sana, ya. Agak mundur sampai mentok tembok ya. Yang jelas usahakan lurus dengan makom Ibrahim. Dan insya Allah orang yang sholat di situ juga enggak selama-lamanya, enggak, karena dia juga akan melanjutkan tahap berikutnya, sa'i. Enggak mungkin orang sholat di belakang makom Ibrahim kemudian duduk selama-lamanya, enggak mungkin. Kita sabar aja, nunggu sebentar. Ada 1-0 maju. Ya, ada 1-0 maju, gitu aja prinsipnya. Jadi kita tinggal istilahnya tinggal nunggu aja, nunggu begini ya, nunggu kemudian ada orang selesai berdiri ya, kan kosong, kita isi. Nah, ya. Jadi santai aja, jangan sampai nah, kecuali kalau rapat banget, ya kita boleh sholat di mana saja boleh. Di mana saja boleh. Di sana boleh, di sana boleh. Yang penting menghadap Ka'bah ya. Setelah sholat, kemudian kita berdoa di multazam. Multazam itu apa? Multazam itu daerah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Misalnya ini dinding Ka'bah Bu ya, ini dinding Ka'bah nih. Dinding Ka'bah yang di depannya ada Hajar Aswad, makom Ibrahim ya. Nah, maka yang di sini, yang sudut sini adalah Hajar Aswad. Nah, di sini pintu Ka'bah nih. Ini pintu Ka'bah nih yang merah ini. Nah, daerah antara yang merah ini dengan Hajar Aswad, daerah ini namanya multazam. Ya, jadi kita berdoa di situ. Ya, tentu ya di sini juga padat Bu, padat. Karena ini berdekatan dengan Hajar Aswad. Jadi susah lah. Jadi pokoknya di belakangnya aja lah lurusnya. Ini multazam Bu ya, ini multazam nih.
Ini multazam, lurus di belakangnya, lurus ke sana. Ya. Berdoa secukupnya, karena doa di multazam itu termasuk makbul ya, dikabulkan Allah. Nah setelah itu kita minum air zam-zam, sekenyang-kenyangnya. Di situ banyak keran di belakang, kerannya itu nggak diputar begini, kerannya itu gini nih. Ya. Sudah disediain gelasnya banyak Bu, gelasnya numpuk tinggi, jadi ambil aja satu dan kerannya dipencet, minumnya menghadap Ka'bah, ya, minumnya menghadap Ka'bah sambil berdiri. Jadi satu-satunya yang boleh minum sambil berdiri hanya minum air zam-zam. Kalau minum air ini glossy ya, aqua, Perti Panca itu nggak boleh. Kita duduk. Tapi kalau untuk air zam-zam boleh ambil berdiri, boleh. Khusus air zam-zam. Dan menghadap Ka'bah. Kemudian kata Nabi, minumlah air itu sesuai dengan isi niat hati kamu. Jadi Allah akan mengabulkan sesuai dengan keinginan kita, Misalnya, ya Allah, saya mohon dengan keberkahan air zam-zam ini saya pengen kenyang. Ya udah, minum. Habis itu kenyang. Nggak makan berhari-hari akan kenyang, ya. Ya yang mengenyangkan Allah, ya. Dan ya Allah saya ingin pinter. Ya, nanti Allah membuat kita cerdas, pinter. Ingin penyakitnya hilang, ya. Jadi ada doanya nanti, doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, kemudian obat dari segala penyakit. Ya, syifaan min kulida, penyembuh atau penawar dari seluruh penyakit, sehingga kita habis minum itu sehat insya Allah, ya. Minum air zam-zam 1 gelas kurang, tambah lagi 2 gelas, kurang tambah lagi, pokoknya sampai kenyang, ya. Habis itu nanti disisain sedikit, disiramkan ke kepala, disiramkan ke kepala. Biar apa? Biar adem. Ya, karena kan kita habis tawaf kan mengeluarkan energi kan, kalau mengeluarkan energi kan biasanya kan suhu badan naik kan, hangat, ya. Maka disiram pakai air zam-zam. Nah itu ya. Nah habis itu barulah kita siap-siap untuk sa'i. Nah, sa'i itu letaknya di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram, ya, di luar Masjidil Haram, tapi di pinggir Bu. Jadi misalnya ini Masjidil Haram ya, maka sa'i itu di pinggir sini, di pinggir. Ya. Jadi sa'i itu letaknya di luar Masjidil Haram. Ya. Nah, selama tawaf kita tidak boleh batal. Kalau batal ya kita wudu lagi, ya. Wudu lagi. Nah, tempat wudunya di mana? Tempat wudunya ya di dalam masjid itu. Ya, kemudian wudu biasanya perempuan yang agak dalam, kemudian laki-laki ada kerannya banyak, Pak, ya. Ya di dalam Masjidil Haram itu mungkin bisa tanya polisi lah pakai bahasa Indonesia apa wudu itu aja lah. Wudu. Bilang aja wudu, nanti kan ditunjukin. Nah, biasanya polisi Arab itu malas ngomong, hanya nah itu ya. Ya lihat aja tangannya. Kalau tangannya begini, berarti arah sana. Kalau tangannya begini, berarti arah sana. Ya. Polisi Arab itu biasanya pakai isyarat, ya. Jadi yang penting dia tahu maksud kita mencari tempat wudu, ya. Syekh wudu. Dia nggak kasih tahu. Ya, wudu, ya. Nah, tawaf ini 7 kali putaran. Ada pertanyaan nggak untuk tawaf ini? Ya, silakan. Kita dalam tadi di depan melaksanakan ikot itu di Bir Ali atau Bir Ali kalau dari Madinah.
Iya. Kan ketika kita mikot itu di dalam rangka ini pada haji kan kita mikotnya umroh. Umroh. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan ini kita niat hajinya di mana? Iya. Iya. Ada lagi pertanyaan biar jawabnya sekaligus. Jadi Bapak ini nanya yang mikot untuk hajinya di mana dan kapan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ibu dulu. Silakan Bu. Agak keras Bu, agak keras. Badal. Udah, itu aja. Ya. Iya. Oke. Begini Ustaz, ini kan rukun haji 4. Ini satu rangkaian ini nanti sebelumnya. Iya. Kurang lebih waktunya berapa lama? Iya. Oke. Saya jawab yang terakhir dulu, ya. Jadi haji yang akan kita kerjakan adalah haji tamattu, ya. Jadi haji kan ada macam-macam. Haji ifrad, haji kiron, haji tamattu. Haji kiron itu adalah satu kali jalan niatnya double. Sekali jalan ya, sekali pekerjaan itu ya. Itu niatnya double, niatnya umroh dan haji sekaligus. Nah, itu namanya kiron. Haji kiron. Nah, kemudian yang kedua haji ifrad. Haji ifrad itu haji dulu atau haji saja. Jadi kita hanya niat haji tok ya, niat haji tok, nggak ada umrohnya, nggak ada. Nah, nanti setelah haji beres baru dia umroh. Apakah sehari kemudian, 2 hari kemudian, ataukah seminggu kemudian baru umroh. Jadi umrohnya belakangan. Itu ifrad. Nah kita ini yang insya Allah juga disenangi oleh Nabi adalah haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu umroh duluan. Ya, umrohnya itu duluan. Umroh duluan. Setelah umroh selesai, lepas baju ihram, lepas. Kita pakai baju biasa. Nah, di saat lepas baju biasa, ini berarti masa menunggu. Masa menunggu apa? Masa menunggu datangnya waktu haji. Nah itu. Tapi kita udah umroh kan? Udah umroh. Dan umroh itu kan hanya 3 jam, Pak. Umroh itu hanya 3 jam. Kalau melihat ngelilingi Ka'bah, tawaf, sama sa'i, sama cukur, itu hanya 3 jam. Cukup. Tapi kalau plus dengan perjalanannya dari Bir Ali, nah itu kan perjalanannya dihitung juga dihitung. Karena kita kan sudah berihram kan. Nah, berarti 3 plus 5, 8 jam. Ya, itulah yang namanya umroh. Jadi haji yang disukai oleh Nabi adalah haji tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena kita pakai kain ihramnya nggak lama-lama. Ya kalau kita pakai ihramnya lama-lama kan mau potong kuku nggak boleh, memotong rambut nggak boleh, minyak wangi nggak boleh. Jadi kita kayak dikurung gitu, kayak dikurung. Nah, tapi kalau umroh selesai 3 jam lepas, kalau udah lepas kan udah bebas. Jalan-jalan, shopping boleh. Maaf, suami istri juga berkumpul juga boleh. Yang penting cari hotel yang khusus, ya. Bukan hotel yang haji, bukan. Hotel yang khusus di lantai berapa lah. Nanti pesen sama resepsionis, ya. Nah itu. Jadi kita itu umroh dulu, Bu. Kita umroh dulu. Setelah umroh selesai, tuntas. Umroh itu berihram, tawaf, sa'i, cukur. Udah, ini belum. Ya, ini belum. Ya, jadi coba 3 ini, Pak ya. Kalau umroh itu 3. Nah, setelah sa'i beres, cukur rambut, kepala jangan botak-botak banget, Pak. Untuk orang yang mau haji ini, umrohnya itu jangan dibotak habis, jangan. Dibotak habisnya itu nanti pas musim haji, ya. Nah, sekali lagi, setelah kita umroh 3 jam, ya, kemudian kain ihramnya dilepas, kita udah cukur botak, Pak ya, udah cukur halus lah, dan kita sudah bebas. Nah, itu namanya masa menunggu. Nah, di masa menunggu itulah kita bebas sebebas-bebasnya. Bebas. Itulah namanya tamattu. Nah,
Nanti pertanyaannya berapa lama Pak Ustadz kita menunggu? Tergantung kedatangan kita. Kalau kedatangan kita mepet hari haji, maka masa menunggunya mungkin nggak ada. Kita datang langsung umroh, kemudian baru istirahat sehari, ada pengumuman, bapak-bapak besok wukuf. Nah, berarti masa menunggunya hanya sehari atau 2 hari atau 3 hari lah, ya. Karena apa? Karena langsung prosesi haji, ya, langsung prosesi haji. Tapi kalau kita datangnya awal-awal, kloter pertama, wah itu masa nunggunya lama Pak. Misalnya kita ditakdirkan Allah kloter pertama, pesawat baru terbang, wah kita sampai sana umroh, habis umroh nunggunya lama betul, bisa sampai nunggunya 3 minggu. Nah, itu bisa membosankan itu. Kapan kita wukuf? Lu masih lama. Nah, jadi memang yang paling sedang itu kita datang itu pertengahan, nggak awal betul, nggak akhir betul. Dua-duanya nggak enak. Paling awal nggak enak, paling akhir juga nggak enak. Tapi yang tengah-tengah itu enak, ya. Nah, jadi setelah katakanlah kita misalnya pesawat terbang kita datang, pesawat kita mendarat di Mekah atau di Madinah, katakanlah misalnya tanggal 25 lah ya, 25 Dzulqa'dah kita sampai dan istirahat sehari, dan apalagi kalau sudah dari Madinah, kemudian kita umroh 3 jam, umroh 3 jam, kemudian masa nunggu kita paling ideal itu seminggu lah. Paling lama 10 hari lah. Jadi kita selesai umroh, ya, lepaskan ihramnya, kemudian kita lihat jadwalnya, jadwal wukuf. Oh, wukuf kita minggu depan. Nah, itu yang paling enak. Nunggunya nggak terlalu lama, ya. Jadi kita ada waktu istirahat seminggu bisa santai-santai, bisa istirahat untuk nabung tenaga untuk puncak haji. Nah, puncak haji itu kapan? Puncak haji itu dimulai tanggal 8. Ya, tanggal 8 bulan Dzulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi haji itu hanya 6 hari, Pak. 6 hari. Haji itu hanya 6 hari. Haji, ya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 pulang ke hotel, ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan umroh ya emang jauh, ya. Umroh kan cuma 3 jam, ya, cuma 3 jam. Kalau plus yang tadi perjalanan dari Madinah ya berarti 5 tambah 3, 8. Ya, oke lah digenapkan 10 jam, 10 jam. Umroh itu 10 jam, ya. Tapi kalau yang namanya haji itu mau tidak mau, suka tidak suka 6 hari, ya, 6 hari. Nah, mulai tanggal 8 kita mandi di hotel, setelah mandi pakai baju ihram kayak tadi ini, baju ihram. Nah, baru keluar hotel, kemudian kita malam pertama menginap di Mina, itu namanya tarwiyah, ya. Jadi kita menginap semalam di Mina, itu namanya tarwiyah, ya. Tarwiyah itu tanggal 8. Kemudian tanggal 9 pagi itu puncak haji. Kita siap-siap menuju ke Arafah. Nah, jadi kapan kita berniat ihramnya untuk haji? Yaitu pada tanggal 8, ya. Tanggal 8. Dari mana? Di hotel. Jadi setelah kita mandi, Pak, ya, pakai baju ihram, kemudian kita keluar hotel. Biasanya sudah disambut oleh bis, ya, yang akan mengantarkan kita ke Mina untuk tarwiyah, ya. Di depan hotel itulah kita berniat, labbaika Allahumma hajjan. Nah, itulah resmi kita sudah masuk acara haji resmi. Berarti sudah terikat larangan-larangan tadi, Pak. Larangan-larangan tadi, nggak boleh ini, itu sudah terikat. Nah, habis itu kita naik bis menuju ke Mina, menginap semalam, ya, itu namanya tarwiyah.
Nah, pagi harinya tanggal 9 kita sarapan pagi, kemudian siap-siap menuju ke Arafah untuk melaksanakan puncak haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf di padang Arafah itu dimulai tanggal 9 zuhur sampai maghrib. Zuhur sampai maghrib. Udah itu aja, zuhur sampai maghrib. Nah, habis maghrib kita keluar dari Arafah, keluar menuju Muzdalifah. Ya, naik bis Pak, naik bis. Nah, kalau orang-orang luar negeri banyak juga jalan kaki. Jalan kaki memang mereka itu apa? Betisnya kuat, ya seperti betis tukang becak, kuat. Ya. Di Muzdalifah, ngapain kita di Muzdalifah? Kita menginap semalam, ya, menginap semalam. Yang disunahkan sampai subuh, yang disunahkan. Jadi kalau banyak yang sakit, banyak yang batuk-batuk, banyak yang KO, teler, itu boleh sampai jam 00, jam 00. Ya, jadi boleh meninggalkan Muzdalifah, itu setelah pukul 00. Bisa setengah 1, setengah 2, ya, pokoknya udah lewat jam 12 lah ya. Nah, jadi intinya di Muzdalifah itu ya sebenarnya hakikatnya wukuf juga, cuma wukufnya malam. Ya, cuma yang dinamakan wukuf itu ya Arafah lah, ya. Jadi yang di Muzdalifah itu namanya mabit, ya mabit. Nah, di Muzdalifah itu sampai subuh, nah barulah subuh ke Mina. Ya, ke Mina lagi Bu. Jadi pusat haji itu Mina. Ya, kita di Arafah, ya memang di Arafah ini kalau secara nilai spiritualnya ini memang puncak haji, betul, nilai spiritualnya. Tapi kita di sini nggak lama loh Pak, nggak lama. Kita di sini itu hanya dari pagi sampai maghrib. Ya, dari pagi itu maksudnya persiapannya mau BAB, yang mau air kecil, yang mau sarapan, yang mau minum, yang mau bikin Indomie, kari ayam, persiapan. Nanti tet wukuf ini waktu zuhur sampai maghrib. Habis maghrib selesai. Kemudian kita bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah kita menginap semalam sampai subuh, baru dari situ langsung menuju ke Mina lagi. Jadi pusat kumpulnya haji itu Mina. Makanya kalau ada jamaah haji yang tidak nginep di Mina, itu rasa-rasanya itu seperti makan nggak pakai nasi. Ya nggak pakai lauk juga. Makan nggak pakai nasi, nggak pakai lauk. Apa? Ya paling ada sayur singkong, ya sayuran-sayuran aja. Nasinya nggak ada, lauk nggak ada, daging, sate nggak ada. Nah, itulah kalau kita haji nggak sampai ke Mina, ya. Makanya dulu kemarin itu ada yang namanya apa ya? Namanya tanazul ya. Tanazul itu jamaah haji nggak tidur di tenda, tapi tidur di hotel. Nah, itu maka rasa hajinya itu nggak ada rasa haji itu nggak ada, ya hambar. Nah, jadi dari Arafah ke Muzdalifah nginap semalam, kemudian paginya ke Mina lagi, ya. Jadi pusatnya itu di Mina. Kita itu di Mina agak lama Bu, agak lama di Mina. Ya malam pertama kan kita nginap itu namanya Arafah Tarwiyah kan, itu menginap semalam. Nah, nanti pulang dari Muzdalifah ke Mina lagi. Nah, di sini kita 3 hari Bu. Jadi kan ini tanggal 9 Pak ya, ini tanggal 9 kan? Tanggal 9. Kemudian malamnya ke Muzdalifah kan? Nah, pada saat kita di Muzdalifah itu kan berarti sudah malam 10 kan? Malam tanggal 10 kan? Walaupun menurut kalender Islam itu bukan malam tanggal 10, udah tanggal 10. Karena kalender Islam itu mulainya maghrib. Kalender Islam mulainya itu maghrib. Jadi ketika dari Arafah kemudian menuju Muzdalifah, ini udah tanggal 10 ini, udah tanggal 10. Nah, kemudian pagi harinya itu hari raya Idul Adha. Ya. Orang-orang pada pada sholat Id, pada motong kambing segala macam, kita melontar jumroh. Namanya jumroh Aqobah. Catat Bu, catat. Jadi melontar jumroh yang perdana setelah dari Muzdalifah kemudian ke Mina ya. Di Mina ini Bu ya, di Mina kita lontaran jumroh perdana namanya jumroh Aqobah. Nah, ada namanya Bu. Itu melontar jumroh yang paling jauh. Ya, paling jauh.
itu di hari raya Idul Adha tanggal 10. Kapan melontarnya? Tergantung jadwal yang ditetapkan oleh Saudi. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Kenapa diatur oleh Saudi? Supaya tidak tabrakan. Kalau tabrakan dengan orang dari Iran, tabrakan dengan orang dari Afrika, tabrakan dengan orang dari India, oh bisa keinjak-injak kita, keinjak-injak mati. Dan dulu pernah terjadi seperti itu tahun 2015, ya pernah jemaah haji kita mati banyak. Karena apa? Karena waktu mau melontar jumroh tidak dijadwal, memilih waktu afdol semua. Memilih waktu afdol. Kapan waktu afdol? Waktu duha. Ya, melontar jumroh. Namanya jumroh akobah, Bu ya. Jumroh akobah. Nah, karena semuanya memilih waktu afdol, akhirnya tabrakan. Ada yang arus dari sini, ada yang arus dari sini, ketemu di perapatan keinjak-injak mati. Ya, nggak mungkin kan jemaah haji kemudian, kasihan, ada orang Indonesia kecil-kecil kita rem dulu, nggak bisa. Mereka kan kayak air sungai kan, kayak air bahan mengalir terus. Nah, sehingga kita yang badannya kecil meninggal. Banyak waktu itu yang meninggal. Jadi lontaran jumroh yang pertama namanya jumroh akobah tanggal 10. Ya. Nah, nanti tanggal 11-nya ya. Nah, di Mina ngapain? Di Mina menginap 3 malam. Menginap 3 malam. Di Mina. Malam 11, malam 12, malam 13. Menginap 3 malam. Nah, itulah nikmatnya haji itu di Mina. Ya, merasakan bagaimana dingin, panas, AC-nya kenceng, makan, pokoknya asik lah, asik Bu, di Mina itu asik ya. Tidurnya di tenda ya. Jadi kita menginap 3 malam, malam 11, malam 12, malam 13. Nah, siangnya melontar jumroh, yaitu melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh, tanggal 11, 12, dan 13. 3 jumroh itu berarti ya jumrohnya ada 3. Pertama jumroh ula, yang kedua jumroh wusto, yang ketiga jumroh akobah. Ya. Jadi 3 jumroh 3. Yang tadi perdana tadi, yang tanggal 10 itu hanya 1 Pak, yaitu jumroh akobah. Ya. Yang pelontaran jumroh yang pertama, yang perdana, yang hari raya Idul Adha itu hanya 1, yaitu akobah namanya. Tapi yang tanggal 11 itu 3 jumroh. Yang tanggal 12 3 jumroh. Ya. Tanggal 14 13 jadi 3 hari Bu ya. 11 12 itu 3 jumroh ya. 3 jumroh. Jadi di Mina itu acaranya siangnya melontar jumroh, malamnya tidur. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita masih punya utang itu haji ini, yaitu tawaf ifadah. Jadi untuk haji itu tawafnya itu ada nama khusus Pak untuk haji ini. Namanya tawaf ifadah ya. Kapan tawaf ifadah? Tawaf ifadah itu waktunya fleksibel. Bisa setelah melontar jumroh akobah ya. Bisa pulang dulu lah, ke Mina dulu, ke tenda, tidur dulu, istirahat, capek. Nah, di situ kita cukur botak Pak ya. Jadi setelah melontar jumroh akobah, kita cukur gundul botak. Gundul Pak, licin ya. Kemudian kain ihram udah bisa dilepas, ya kan dilepas. Karena banyak rambut-rambut halus kan, rambut kecil-kecil yang bekas cukur, nah, maka kita mandi. Jadi mandinya di situ tuh bukan mandi sunnah atau mandi wajib, bukan, tapi mandi untuk menghilangkan bekas-bekas cukuran. Habis itu pakai baju biasa, Jadi kita pakai kain ihramnya itu tanggal berapa itu? Berapa hari itu? 8, 9, 10, cuma 3 hari Pak. Pakai kain ihramnya cuma 3 hari waktu haji. Sisanya baju biasa, ya. Termasuk waktu kita tawaf ifadah itu juga baju biasa Pak, baju biasa, nggak pakai ihram nggak. Ya. Jadi tawaf yang untuk haji namanya tawaf ifadah ya. Nah itu waktunya fleksibel, bisa langsung setelah melontar jumroh akobah, bisa besoknya tanggal 11, bisa besoknya lagi tanggal 12, bisa besoknya lagi tanggal 13, bisa juga setelah kita pulang ke hotel, bisa, boleh.
Ya, setelah kita pulang ke hotel, yuk siapa yang belum tawaf ifadah? Itu itu rukun itu. Kalau itu nggak kita laksanakan berarti haji kita sia-sia. Nah, baru kita rame-rame tawaf ifadah ya. Jadi tawaf ifadah itu fleksibel waktunya Pak, fleksibel. Nah, kemudian yang tidak fleksibel tadi setelah melontar Jumroh Aqobah, kemudian kita cukur gundul Pak, cukur gundul. Cukur gundulnya itu jangan nanti-nanti, jangan langsung, ya. Bisa sendiri sama kawan cukur gundul, bisa juga di sana kita ngupah orang 15 real apa 20 real nggak tahu saya. Kita nyuruh tukang cukur. Di Mina banyak, di Mina banyak. Oke, dikit lagi kita pulang. Jadi untuk di Mina itu kegiatan kita siang hari melontar 3 jumroh, ya siang hari. Malamnya nginep. Kemudian di saat waktu tanggal 10, 11, 12, disitulah kita diwajibkan memotong dam atau memotong hadyu. Ya, memotong dam itu wajib. Jadi bagi yang jamaah haji tamatu itu memotong kambing itu wajib. Nah, maka nanti ada panitia yang ngurus untuk mengumpulkan uang dam. Ya Bu, mana uang damnya? Nah, nanti kita beli kambing dipotong, ya, dipotong di sana. Ya, itu namanya dam. Nah, kalau haji tamatu nggak memotong dam, maka hajinya nggak sah. Ya, karena memotong dam itu termasuk wajib haji. Nah, sudah setelah tanggal 13 kita pulang ke hotel, Pak. Pulang ke hotel udah pakai baju, sejak tanggal 10 kita udah lepas baju ihram, udah lepas. Nah, jadi haji itu 6 hari, umroh itu hanya 3 jam atau 8 jam. Itulah perbedaan antara haji. Jadi yang nanti akan kita lakukan umroh dulu. Setelah umroh istirahat. Berapa lama istirahatnya? Tergantung kedatangan kita. Kalau kedatangan kita udah mepet, ya paling istirahatnya sehari 2 hari. Tapi kalau kedatangan kita dari awal, kloter pertama, lama Pak, nunggunya itu lama, bisa 3 minggu, dan bisa bosan itu di Mekah itu, bisa bosan. Nah, itu mungkin sudah menjawab pertanyaan Bapak ya, sekaligus. Ya, kalau Ibu tadi yang badal haji ya, kalau badal haji itu tinggal niatnya saja Bu. Jadi niatnya labbaika hajjan pakai an, sebutkan namanya. Yang mau kita badalkan siapa? Yang mau kita badalkan namanya Muhammad bin Khalid, ya, sebutkan labbaika hajjan an Muhammad bin Khalid. Itu aja. Cuma niatnya aja yang dibedakan, ya. Tapi dengan syarat Bu, orang yang mau membadalkan dengan syarat harus sudah haji. Kalau ibu sudah pernah haji dulu, ibu boleh membadalkan, boleh. Tapi kalau ibu belum pernah haji, nggak boleh membadalkan, ya. Jadi orang yang akan membadalkan haji orang lain, orang itu harus sudah haji. Kalau misalnya Pak Nurdin mau membadalkan siapa? Ibunya, namanya siapa? Humayah. Pak Nurdin udah haji belum? Belum. Oh, nggak bisa. Tapi kalau saya sudah Pak, haji 2007, nah, maka saya boleh membadalkan. Jadi syarat yang pertama yang akan membadalkan harus sudah haji, ya Bu ya. Kemudian lafadznya tinggal di sini aja, di niat tadi. Labbaika Allahumma hajjan an. Pakai an itu artinya dari, ya. Sebutkan namanya. Dari Johan bin siapa, ya. Itu aja Bu, gampang Bu. Yang selanjutnya biasa aja. Nggak ada perbedaan. Perbedaannya itu hanya di niat awal. Ya. Gimana, jelas Bu? Jelas ya. Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah setengah 12, kurang 5 menit. Jadi mungkin kita, Bapak pertanyaannya sudah terjawab kan Pak? Sudah ya? Sudah terjawab kan? Ya. Pak, satu lagi. Ya, satu lagi. Sholat 2 rakaat di makam Ibrahim itu ya.
niatnya sholat sunat. Ya, sholat sunnah tawaf, ya, sholat sunnah tawaf. Niatnya dalam hati saja. Ya, jadi dalam hati saya mau sholat sunnah tawaf karena Allah, udah gitu aja. Saya mau sholat sunnah tawaf karena Allah. Allahu Akbar. Nanti rakaat pertama membaca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti setelah rakaat kedua, setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ya. Nanti insyaallah kita akan ulang lagi ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi itulah garis besarnya ya. Jadi haji 6 hari Pak. Haji 6 hari, umroh 10 jam. Nah, dan saya ulang berkali-kali, kita adalah haji tamattu yang diawali dengan umroh, habis itu istirahat, menunggu datangnya hari H untuk persiapan wukuf atau persiapan tarwiyah. Setelah itu baru kita haji. Nah, kalau itu semua sudah beres 6 hari, berarti kita udah bebas segala-galanya, ya. Dan untuk haji, tawafnya ada namanya Pak. Nama tawaf haji namanya tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah. Baik, saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa lewat WA atau bisa pertemuan minggu depan. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.